Halo, selamat datang kembali di channel Gihon Fish Farm. Di video kali ini kita akan membahas masalah pH air ya teman-teman, karena kemarin ada salah satu subscriber yang request cara menaikkan dan menurunkan pH air. Sebelum lanjut ke pembahasan cara menaikkan dan menurunkan pH air, ada baiknya teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu channel ini, karena like dan subscribe teman-teman sangat berpengaruh pada algoritma perkembangan channel ini. Baiklah, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke pokok bahasan di video ini, yaitu cara menaikkan dan menurunkan pH air pada akuarium. Menyusun jadwal makan ikan memang sangat penting dalam kita memelihara ikan di akuarium ataupun tank. Tak lain dengan menjaga kebersihan air akuarium itu juga sangatlah penting. Tetapi hal yang terpenting dalam kita memelihara ikan dalam akuarium adalah menjaga pH air yang ada di akuarium tersebut. Banyak yang belum tahu menyadari bahwa pH atau potential of hydrogen adalah salah satu hal terpenting yang perlu kita seimbangkan untuk sebuah air di dalam akuarium. Buat teman-teman yang belum tahu akibat dari naik turunnya pH air di dalam akuarium, ini bisa berakibat buruk dan fatal pada ikan-ikan peliharaan kita. Salah satunya yaitu ikan akan menjadi stres, bahkan bisa mati. Berikut cara menstabilkan pH air pada akuarium kita. Yang pertama, cara menurunkan pH air. pH air sifatnya bisa naik dan turun tergantung kandungan apa yang masuk ke dalam air. Jika air yang masuk dalam akuarium adalah air baru, maka kandungan pH-nya bisa tinggi, ya guys ya. Maka dari itu kita harus menurunkannya ke angka yang ideal. Idealnya pH untuk hampir semua ikan air tawar adalah 6 sampai 7,5. Jika di atas atau di bawah angka tersebut, maka kita harus menurunkan atau menaikkannya. Yang pertama, gunakan air reverse osmosis atau RO untuk menciptakan pH yang diinginkan dan memberikan buffering. Buffer adalah larutan berair yang bisa menahan perubahan signifikan dalam tingkat pH pada penambahan sejumlah kecil asam atau alkali. Selalu siapkan alat uji pH untuk mengetahui berapa angka pH di dalam akuarium kita. Selain itu, ada cara lain, yaitu kita bisa memberikan akuarium dengan hardscape berupa kayu. Kayu juga bisa menurunkan pH karena tanin dari kayu yang larut ke dalam air bisa menurunkan pH. Selain itu, penggunaan daun ketapang dan ekstraknya juga bisa menjadi pilihan ya guys ya. Yang kedua, cara menaikkan pH air. Parameter air bisa menjadi sangat rendah angkanya, jadi beberapa ikan pasti tidak merasa nyaman karena pH yang rendah bukanlah sebuah kebutuhan ideal buat mereka. Maka dari itu kita harus menaikkan pH untuk mencapai angka yang ideal, yaitu antara 6 sampai 7,5. Kembali lagi kita harus menggunakan atau bisa memakai air RO ya, untuk mendapatkan bahan air yang bagus. Pemilihan substrat memakai dolomit juga bisa menjadi opsi untuk menaikkan pH. Namun jika penurunan pH terjadi secara mendadak, kita bisa memasukkan batu kapur sebagai tambahan hardscape. Batu kapur bisa berkhasiat menaikkan pH air di akuarium kita ya guys ya. Penggunaan soda kue juga bisa jadi opsi, namun lebih baik memakai cairan khusus untuk menaikkan pH yang dijual bebas di marketplace. Jadi di marketplace banyak ya teman-teman cairan khusus untuk menaikkan pH pada akuarium kita. Yang terpenting adalah kita mempunyai alat ukur pH yang bisa kita gunakan untuk melihat kadar pH, di mana nantinya kita bisa memilih antara menaikkan atau menurunkan pH-nya. Oke guys, jadi itulah beberapa cara untuk menaikkan dan menurunkan pH air dalam akuarium kita. Jika kalian punya cara lain, silahkan di-share, ketik di kolom komentar untuk menambah pengetahuan kita pastinya ya.
Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa atau silahkan di-share atau bagikan video ini pada teman atau saudara yang mencari tahu tentang cara menaikkan dan menurunkan pH air dalam aquarium. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you next time. Untuk kemajuan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya guys.